Kamera itu adalah sensor untuk mengukur suhu. Jadi orang yang lewat itu suhunya terdeteksi. Yang suhunya lewat 39 derajat Celcius pasti dikarantina. Padahal tidak diukur satu-satu. Gimana caranya? Ternyata begitu suhu tubuh kita berubah, maka gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh tubuh kita juga berubah. Makanya kalau lihat orang gampang. Sebetulnya orang ini lagi sedih, lagi bingung, lagi happy. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkannya itu sangat terasa. Dan tidak bisa bersandiwara. Betul apa tidak? Nah itulah latihan kita belajar empati. Belajar empati. Cahaya saja ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Sama. Manusia pun ada yang gelap, ada yang setengah terang, ada yang terang sekali. Tapi semua sedang berevolusi menuju cahaya. Hanya soal waktu. Hanya soal waktu. Oke. Ini foto apa? Akar. Akar tumbuh di tempat terang atau di tempat gelap? Ulangi ini kok aneh. Akar tumbuh di tempat terang atau di tempat gelap? Di tempat gelap. Justru akar itu kalau dicabut di tempat terang gak tumbuh. Ini pelajaran dari alam yang begitu luar biasa. Terkadang kita ini tidak tumbuh kesadarannya kalau di tempat terang terus. Jadi kata Allah, sesekali kamu harus lewat tempat gelap. Justru di kegelapan kesadaranmu tumbuh. Nih saya kasih tahu ya, di kelas spiritual seperti ini jarang orang yang sedang berada di tempat terang datang ke sini. Yang datang ke sini mah yang sedang kacau rumah tangganya, kacau ekonominya. Gak usah cerita sama saya, tahu dari ujung sini sampai ujung sana. Kenapa? Karena sadar sedang di tempat gelap, maka cari lilin kecil supaya bisa ke tempat terang itu. Makanya guru spiritual kayak saya ini nasibnya persis kayak dokter. Baru diingat kalau sakit. Iya. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah lagi ngebangun. Iya. Perlu dana banyak ya? Iya. Saya sedang membangun peradaban. Coba ya ketemu ayah tuh dulu waktu saya sedang jaya-jayanya. Moal panggil jeung urang mana? Geus tong ngalamun. Yang mengantarkan kamu ke saya itu karena kamu bangkrut. Teu bangkrut mah moal panggih. Udah mulai di dieu can bangkrut mah. Betul enggak? Itulah yang dimaksud akar selalu tumbuh di tempat gelap. Geus karasa awak loba panyakit sakedeung deui paeh kakara inget guru. Sieun teu bisa balik kan gitu. Betul enggak? Can gering mah loba keneh duit. Keun we. Keun. Tong digeureuh-geureuh. Karena apa? Semua kegelapan akan berevolusi menuju cahaya. Hanya soal waktu. Paham maksud saya? Ya, saya cuman apa ya? Biar aku terumasa gitu. Ya? Masa gak ngerasa? Betul gak? Iya. Makanya akar selalu tumbuh di tempat gelap. Makanya jangan melawan kegelapan. Gelap itu mitranya cahaya. Jangan dilawan. Ya. Nah, orang belajar spiritual itu sebetulnya begitu. Lihat ini. Foto apa ini? Foto alam semesta. Siang apa malam? Malam. Indah apa tidak? Kenapa indah? Karena malam. Betul enggak? Kenapa indah? Karena gelap. Makanya kalau nyepi di Bali
saya selalu pergi ke Bali. Kenapa? Bahkan ada yang bilang saya aneh kok nyepi malah pergi ke Bali. Saya bukan mau jadi orang Bali. Saya senang dengan suasana Bali pada saat nyepi. Jadi kalau di Bali nyepi itu kan semua lampu nggak ada tuh, gelap. Pada saat gelap semuanya, semua rasi bintang di langit itu kelihatan jelas sekali. Itu, melihat langit itu saya nangis. Kan gak ada polusi cahaya, tidak ada polusi cahaya. Itu senangnya saya ke Bali, bukan apa-apa. Karena apa? Cari suasana itu, di mana lampu semuanya gelap, gak ada kecuali di sana. Ya. Nah, karena kita bisa melihat cahaya yang terang justru pada saat gelap datang. Betul? Oke. Jadi kalau begitu, kegelapan itu spektrumnya luas? Luas. Kalau gitu cahaya spektrumnya luas? Luas. Oleh karena itu, yang masih gelap gak usah kecil hati. Yang sudah di tempat terang juga jangan sombong. Karena terang itu spektrumnya luas. Kamu sudah terang, ada yang lebih terang lagi loh. Gitu. Kamu di tempat gelap, ada yang lebih gelap lagi. Jadi spektrumnya sangat luas. Tapi yang paling penting, ya 3 ilmunya. 1, mulailah dari mana kamu berada sekarang. 2, gunakan apa yang kamu miliki saat ini. 3, lakukan yang bisa kamu lakukan saat ini. Transisikan dirimu dari kegelapan menuju cahaya. Sampai di mana? Sesampainya saja. Sebisanya saja. Yang paling penting tong poek teuing atuh. Paham ya? Ya? Oke. Tidak ada yang kekal dalam kegelapan. Semua akan berevolusi menjadi cahaya. Setuju? Tidak ada yang kekal dalam kegelapan. Yang penting miliki keyakinan bahwa di ujung terowongan pasti terang. Yang penting yuk bergerak ke ujung. Jangan di dalam terowongan terus, bergerak ke ujung. Di ujung terowongan ada cahaya. Pasti. Miliki keyakinan itu. Kalau hari ini sholat kita masih ingat kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, miliki keyakinan. Suatu saat saya bisa sholat mengingat Allah. Miliki keyakinan, miliki semangat. Kalau hari ini spiritual kita masih naik turun, udah gak apa-apa. Miliki keyakinan, suatu saat saya akan istiqomah, akan sakinah. Miliki keyakinan, miliki semangat. Yang penting jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Karena bagi orang yang mengatakan saya sudah tahu semua ilmu baru, tidak ada haknya bagi dia. Kosong. Kajian kemarin ya. Ya. Kalau ingin negatif menjadi positif, lewati ruang kosong. Semua hal di semesta ini adalah cahaya dengan frekuensi yang beragam. Jadi ternyata menurut fisika yang disebut gelap oleh kita pun sebutnya cahaya, cuman frekuensinya berbeda. Ya, kalau begitu ada kegelapan? Gak ada. Sebetulnya gelap itu adalah cahaya dengan frekuensi yang berbeda. Jadi tugas kita adalah meningkatkan frekuensi. Semua yang ada di neraka pada saatnya akan masuk surga. Kan begitu keyakinan kita. Betul gak? Neraka itu tidak abadi. Karena semua yang di neraka katanya akan masuk ke surga. Piraku atau betah wae didinya. Betul nggak? Tapi surga juga kan macam-macam. Neraka juga spektrumnya luas. Surga juga spektrumnya luas. Betul? Iya, ada ampernya. Betul nggak? Gitu. Ya terserah kita, itu pilihan kita. Kita mau dipantaskan di mana? Silahkan. Sebetulnya Allah sudah membuka keran seluas-luasnya untuk semua orang tanpa batas. Mulai mengerti sekarang? Oke.